ulama, balik lagi ke tadi. Ya, Habib adalah keturunan baginda Rasulullah. Keturunan baginda Rasulullah. Tapi Anda sangat mengecam habaib ya, luar biasa. Anda mengaku umat Nabi, tapi Anda berani menjadi saksi sehingga membuat cucu Nabi masuk dalam penjara. Tokoh masyarakat Habib Bahar bin Smith kini kembali mendapat sorotan. Hal ini karena ia kembali ditahan setelah sempat bebas. Ceramah Habib Bahar bin Smith dinilai melanggar karena dianggap telah menyebarkan berita bohong. Terkait ceramahnya itu, jauh sebelumnya kasus Habib Bahar bin Smith yang dipenjara sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan para ulama. Termasuk diketahui oleh Ustadz kondang sejuta viewer, Ustadz Abdul Somad. Dalam sebuah tayangan, Ustadz Abdul Somad menanggapi masalah yang mendera sejawatnya itu. Ustadz Abdul Somad pun membeberkan sosok Habib Bahar bin Smith yang sebenarnya. Menurut Ustadz Abdul Somad, kejadian yang menimpa pada Habib Bahar sejatinya adalah hikmah bagi umat muslim, khususnya para da'i. Pokal Habib Bahar dari ceramahnya tidak mudah dipadamkan begitu saja. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahkan suara Habib Bahar bin Smith itu seperti proklamator dan panglima perang. Yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah ternyata tidak ada yang dapat memadamkan seperti pesan proklamator, pesan panglima perang. Ustadz Abdul Somad mengaku sosok Habib Bahar bin Smith memiliki semangat ceramah dan dakwah yang berkobar. Ia mengistilahkan, boleh kau cabik-cabik dagingku, kau boleh robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh. Tak bisa kau habisi dan tak pula kau bisa penjarakan, ungkap Ustadz Abdul Somad. Kau boleh cabik-cabik dagingku, kau boleh robek-robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, tak bisa kau penjarakan. Apa yang kita lihat hari ini, jeruji besi tidak bisa memenjarakan pemikiran. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa dari kasus Habib Bahar dirinya menjadi sadar. Kami yang di luar disadarkan betapa lemah dan tidak berdayanya. Selama ini ceramah menggelegar di atas mimbar, tapi ternyata apa yang sudah dilakukan, ungkap Ustadz Abdul Somad. Robah lapas menjadi pesantren. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para da'i. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar, tidak terbatas hanya di tablik akbar, tapi ada yang lebih besar. Inilah yang sebenar-benar dakwah. Ustadz Abdul Somad pun mengumpamakan bahwa jeruji besi tidak bisa memenjarakan pikiran Habib Bahar bin Smith. Perjuangan ceramah Habib Bahar tetap berlanjut. Murid tetap banyak meski ia berada di balik jeruji. Bahkan lapas seolah berubah menjadi pesantren. Ia pun mendapat berita bahwa ada ratusan para tahanan di lapas sudah menghafal 98 hadis berkat Habib Bahar. Ada 1000 para tahanan di lapas yang menghafal 54 hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal 40 hadis saja di dalam kepala sudah mendapatkan syafaat dan meringankan azab. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, kalau kamu pegang yang 2 ini tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tetap istiqomah belajar sanad hadis kepada Habib Bahar bin Smith. Mendapat berita bahwa ada 500 sahabat-sahabat di lapas yang sudah menghafal 98 hadis. Ada 1000 sahabat-sahabat di lapas yang sudah hafal 54 hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal 40 hadis saja ada di kepala sudah mendapatkan syafaat meringankan azab. Konon lagi lebih daripada itu, maka tetap istiqamah. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara.
intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang kedua ini, lam tadillu abada, tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap istiqamah menghafal hadis, belajar sanad hadis kepada Habib Bahar Ibnu Sumaid yang sanad ketersambungan keilmuan. Ustadz Abdul Somad kembali menjelaskan sosok Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar memiliki ketersambungan keilmuan kepada Habib Baharun hingga sampai pada para habaib dan sampai kepada imam, kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para dai. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar dan tablik akbar, tetapi ada yang lebih besar, sebenar-benarnya dakwah tandasnya. Yang sanad ketersambungan keilmuan kepada Habib Sidi Habib Baharun sampai kepada para habaib, sampai kepada Imam Sayyidina Al-Husain, kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para dai. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar, tidak terbatas hanya di tablik akbar, tapi ada yang lebih besar. Inilah yang sebenar-sebenar dakwah. Ud'u ila sabil rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kilas ceramah Habib Bahar tentang Indonesia. Kemerdekaan didapatkan bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan santai-santai, tetapi dengan harokah, dengan pergerakan, dengan jihad, dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Ini kemerdekaan didapatkan bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan santai-santai, tetapi dengan harokah, dengan pergerakan, dengan jihad, dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Saudara sekalian yang dimuliakan, oleh karenanya tidak ada yang lebih mencintai Indonesia sebagaimana kecintaan umat Islam, para ulama dan para santri kepada Indonesia. Tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari kami umat Islam yang rela hancur, rela binasa, rela mati untuk negara. Demi kesatuan Republik Indonesia, Allahu Akbar. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tidak ada yang lebih mencintai Indonesia sebagaimana kecintaan umat Islam, para ulama dan para santri kepada Indonesia. Di Indonesia tidak ada yang lebih rela miskin, yang lebih rela susah, yang lebih rela menderita, yang lebih rela mati, yang lebih rela hancur dan binasa untuk Indonesia selain daripada umat Islam, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya sampaikan kepada kalian, jika beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjara karena membela rakyat yang susah dan kelaparan. Kalau saya ditangkap, kalau saya dipenjara, berjanjilah kalian, demi Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini kami nyalakan. Allahu Akbar.